Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang beranggotakan Yulia Anggisa Fitri, Mailiza Wahida, Khalidatul Hanum, Mailida, dan Muhammad Hafizuddin. Di video kali ini, kami akan membahas tentang perkembangan matematika di Hindu atau India. Sejarah Matematika India. Matematika India atau juga bisa disebut matematika Hindu muncul pada abad 26 sebelum Masehi dan berakhir pada abad ke-14 Masehi. Pada tahun 550, bangsa Hindu menemukan bilangan nol dan penulisan sistem letak untuk bilangan angka India atau Arga Hindia dimulai satu tempat kosong untuk angka nol. Itu terbukti telah dituliskan posisi pada kitab Injil orang India. Para ahli matematika India telah lama menemukan bilangan nol, tetapi belum ada simbolnya. Kemudian, Aryabhata menyebut bilangan nol dengan kata kha. Aryabhata telah memasukkan nol dalam sistem perhitungan, bukan sekedar tempat kosong. Yang pertama ada angka Brahmi. Angka Brahmi ditemukan pada prasasti di Gua dan kuil di daerah dekat Pona, Bombay, dan Uttar Pradesh. Prasasti yang berbeda pula bentuk simbolnya. Angka Brahmi sudah digunakan lebih lama sampai abad 4 Masehi. Ada beberapa teori angka yang dikedepankan oleh para ahli sejarah melalui banyak tulisan mengenai asal-usul angka Brahmi, yaitu yang pertama, angka Brahmi berasal dari kebudayaan Sungai Indus sekitar 2000 sebelum Masehi. 2. Angka Brahmi berasal dari angka Aramain. 3. Angka Brahmi berasal dari abjad Kharoshthi. 4. Angka Brahmi berasal dari abjad Brahmi. 5. Angka Brahmi berasal dari sistem angka dari abjad yang pertama seperti hal Panini. 6. Angka Brahmi berasal dari abjad Mesir. Yang kedua ada angka Gupta. Selama dinasti Gupta memerintah sampai ke Magadha di timur laut India pada awal abad 4 Masehi sampai akhir abad 6 Masehi. Angka Gupta dibangun dari angka Brahmi dan tersebar luas oleh kerajaan Gupta. C. Angka Nagari. Angka Gupta kemudian berkembang menjadi angka Nagari atau angka Devahagari. Bentuk ini berkembang dimulai sekitar abad 7 Masehi dan berlanjut berkembang dari abad 11 Masehi. Nomor Hindi dari 0 sampai 10 juta angka. Angka yang tertulis dalam alfabet Devanagari dan transliterasi. Perhatikan bahwa unit untuk jumlah yang sangat besar tidak ditemukan dalam bahasa Inggris. Lah sama dengan 100.000 dan karor sama dengan 10 juta. Unit-unit ini juga digunakan dalam bahasa Inggris India. Sejarah nol bangsa Maya yang hidup di Amerika Tengah yang sekarang dikenal Meksiko Selatan, Guatemala, dan Utara Belize. Pada tahun 665, mereka menggunakan sistem angka nilai tempat dengan nilai dasar 20 dengan menggunakan simbol 0. Suatu kerja yang jenius dari matematikawan India dikirimkan matematikawan Islamis dan Arabis jauh ke barat. Inilah awal bagi Al-Khwarizmi yang menulis Al-Khwarizmi on the Hindu Art of Reckoning yang menggambarkan sistem angka place value dengan nilai dasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Hasil inilah yang digunakan Irak di mana 0 dianggap awal dari sistem penulisan. Tokoh matematika India. 1. Panini. Kira-kira abad ke-5 sesudah Masehi. Panini yang merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta. Notasi yang dia gunakan sama dengan notasi matematika modern dan menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. 2. Surya Siddhanta. Kira-kira abad ke-400 sesudah Masehi. Surya Siddhanta memperkenalkan fungsi trigonometris, sinus, kosinus, dan balikan sinus, dan meletakkan aturan-aturan yang menentukan gerak sejati benda-benda langit yang bersesuai
dengan posisi mereka sebenarnya di langit. Daur waktu kosmologi dijelaskan di dalam tulisan itu yang merupakan salinan dari karya terdahulu, bersesuaian dengan rata-rata tahun siderik 365,256,3627 hari, yang hanya 1,4 detik lebih panjang daripada nilai modern sebesar 365,256,36,305 hari. Karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa Latin pada zaman pertengahan. Surya Siddhanta adalah salah satu buku astronomis terawal India, meskipun karya tersebut dalam bentuk yang kita kenal sekarang berasal dari sekitar setelah tahun 400 Masehi. Dalam Siddhanta terdapat peraturan-peraturan yang menjelaskan pergerakan benda-benda angkasa yang sesuai dengan letak asli mereka di langit. Tidak diketahui siapa penulis Siddhanta atau kapan buku ini pertama kali disusun. Namun, umumnya versi-versi yang ditemukan berasal dari sekitar abad keempat. Matematikawan dan astronom India dari periode-periode selanjutnya, misalnya Aryabhata, merujuk kepada naskah ini, sementara terjemahan-terjemahan dalam bahasa Arab dan Latin kelak menjadi berpengaruh di Timur Tengah dan Eropa. Yang ketiga, Aryabhata, abad ke-499. Aryabhata adalah matematikawan dan astronom India yang lahir pada tahun 475 Masehi dan meninggal pada tahun 550 Masehi. Dia hidup di zaman yang sulit untuk mengembangkan matematika. Bahkan pada masa itu dia merupakan satu-satunya orang yang menemukan rumus-rumus matematika sebelum lahirnya ahli-ahli matematika pada masa modern kini. Pada tahun 499 Masehi, saat usianya baru 23 tahun, ia sudah berhasil membuat sebuah karya besar. Karyanya itu adalah sebuah kitab yang ia beri judul mirip dengan namanya, yakni Aryabhatiya. Kitab ini begitu populer karena di dalamnya ia memperkenalkan fungsi versinus, menghasilkan tabel trigonometri India pertama tentang sinus, mengembangkan teknik-teknik algoritma aljabar infinitesimal dan persamaan diferensial, serta memperoleh solusi seluruh bilangan untuk persamaan linear oleh sebuah metode yang setara dengan metode modern. Tak hanya matematika, di dalam kitab ini ia juga menuliskan perhitungan astronomi yang akurat berdasarkan sistem heliosentrigravitasi. Saking populernya kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad ke-8 Masehi dan kemudian dalam bahasa Latin pada abad ke-13 Masehi. Penemuannya lain dalam matematika adalah penemuan rumus pi. Ia memberikan nilai pi yang bersesuaian dengan 62.832 atau 20.000 sama dengan 3,11416. Ia juga membuat rumus untuk menemukan luas segitiga lingkaran dan lain-lain. Dalam rumus lingkaran, ia membuat peraturan yang menyatakan komponen utama pemecahan keliling sebuah lingkaran ada pada diameternya. 4. Brahmagupta. Brahmagupta adalah matematikawan besar India berikutnya.
Ia hidup dari tahun 598 sampai 660 Masehi. Karyanya yang terkenal adalah Brahma Siddhanta yang terdiri dari dalil dan peraturan. Pada tahun 628 Masehi, Brahmagupta menulis sebuah buku berjudul Brahmagupta Siddhanta sebagai perbaikan dari buku sebelumnya. Dalam buku barunya ini, ia menulis 2 bab tentang matematika, yaitu bab 12 dan 18, yang di dalamnya terdapat teorema-teorema yang sudah diakui sebagai teorema yang benar. Namun, ada pendapat beberapa ahli yang mengatakan bahwa teorema Brahmagupta tidak benar. Di samping itu, terdapat pula teorema-teorema Brahmagupta yang eksak, yaitu dengan memanfaatkan rumus-rumus Archimedes-Heron untuk menentukan jari-jari lingkaran luar suatu segitiga. Salah satu contohnya adalah saat Brahmagupta membuat rumus yang ekivalen dengan rumus trigonometri yang kita pakai sekarang, yakni 2R sama dengan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, yang merupakan formulasi kembali dari hasil karya Ptolemy. Barangkali hasil yang paling menarik dari Brahmagupta adalah menggeneralisasikan dari rumus Beron untuk menentukan luas segi 4, yakni K per akar S min A kali S min B kali S min C kali S min D. 5. Madhava. Madhava dari Sangamagrama lahir dengan nama Irinjatapili Madhava Nambudiri 1350 sampai 1425, adalah matematikawan dan astronom India dari kota Irinjalakuda dekat Kokin, Kerala, India. Ia merupakan pendiri sekolah astronomi dan matematika Kerala. Madhava dianggap sebagai salah satu matematikawan astronom terbesar pada abad pertengahan dan telah menyumbangkan kontribusi dalam deret tak hingga kalkulus, trigonometri, geometri, dan aljabar. Karya Madhava diduga dikirim ke Eropa melalui misionaris-misionaris Yesuit dan pedagang yang aktif di sekitar pelabuhan Kochi, sehingga memberikan pengaruh terhadap perkembangan kalkulus di Eropa. Karya Madhava yang memberikan suatu urutan untuk pi diterjemahkan ke dalam bahasa matematika modern. Dibaca pi sama dengan 4R kurang 4R per 3 tambah 4R per S. Pada abad ke-14, Madhava dari Sangamagrama menemukan rumus Leibniz untuk pi dan menggunakan 21 suku untuk menghitung nilai pi sebagai berikut. 3,14159265359. Penemuan yang berhubungan dengan matematika di India. 1. The Sulba Sutra. Catatan tertua matematikawan India yang berisi lampiran teks-teks agama yang memberikan aturan sederhana untuk membangun altar berbagai bentuk, seperti kotak, persegi panjang, dan lain-lain. Lampiran ini juga memberi metode untuk membuat lingkaran dengan memberikan persegi yang luasnya sama, serta berisi penjelasan verba awal mengenai teorema Pythagoras. 2. Siddhanta Surya. Catatan yang memperkenalkan fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan sinus inverse dan meletakkan aturan untuk menentukan gerakan yang sebenarnya posisi benda-benda langit. 3. Naskah Baksali. Naskah Baksali merupakan naskah awal yang ditemukan ratusan tahun yang lalu. Gupta menulis, naskah Baksali adalah naskah yang diberikan pada pekerjaan matematika yang ditulis pada pelepah pohon ditemukan pada musim panas tahun 1881 di dekat kampung Baksali, Yusufzai, Peshawar atau sekarang Pakistan. Kampung tersebut berada di Madan Tanil 50 mil dari kota Peshawar. Naskah Baksali, sebuah buku bertunjuk tentang aturan-aturan dan contoh ilustrasi dan pemecahannya, terutama tentang aritmatika dan aljabar, serta beberapa geometri dan pengukuran. Naskah tersebut memberikan banyak pernyataan aturan, kemudian diikuti contoh dan tanda matematika serta pembuktiannya. Hanya sebagian besar disimpan
maka kita tidak dapat memastikan ukuran atau keseimbangan antara topik yang berbeda. Sebagian besar naskah telah rusak dan hanya sekitar 70 daun pelepah pohon yang tersisa yang masih bertahan hingga naskah ini ditemukan. Naskah tersebut diperkirakan disusun sekitar 400 Masehi. 4. Nilai V. Pemahaman V oleh Aryabhata. Aryabhata bekerja pada pendekatan untuk V dan memungkinkan telah sampai pada kesimpulan bahwa V adalah tidak rasional. Pada bagian kedua dari Aryabhata atau Ganitapada 10, ini menulis dalam bahasa Sanskerta yang artinya tambahkan 4 dan 100 kalikan dengan 8 dan kemudian menambahkan 62.000. Dengan aturan ini, keliling lingkaran dengan diameter 20.000 dapat ditentukan menjadi V sama dengan 3,1416. 5. Geometri. Basis dan inspirasi dari keseluruhan matematika India adalah geometri. Bekas-bekas peninggalan awal pengetahuan geometri dari peradaban lembah Indus dapat ditemukan pada penggalian kota Harappa dan Mohenjo-daro, di mana terdapat bukti berupa alat penggambar lingkaran yang berasal dari 2500 sebelum Masehi. Ilmu geometri yang berasal dari India dapat diketahui melalui sebuah catatan konstruksi geometri pada pendeta Weda yang disebut Sulba Sutra. Sulba Sutra adalah panduan untuk pembangunan altar-altar tersebut untuk pemujaan dan menjelaskan sejarah geometri bangsa India. Altar-altar ini memiliki bentuk berbeda-beda tetapi berdiri di wilayah yang sama. Sulba Sutra berisi penjelasan verbal awal mengenai teorema Pythagoras, meskipun juga telah diketahui oleh bangsa Babilonia. Dalil-dalil Sutra Sulba berhubungan dengan pembagian gambar-gambar seperti garis lurus, persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Geometri Hindu terutama untuk keperluan praktek. Geometri yang pertama mengenai pendirian altar agama Hindu. Pendirian altar itu terkait dengan teorema Pythagoras. 6. Trigonometri. Penelitian trigonometri oleh Aryabhata. Dalam kitab Ganitapada 6, Aryabhata mengemukakan luas segitiga yang artinya untuk segitiga, hasil yang tegak lurus dengan sisi tengah merupakan daerah. 7. Aljabar. Penelitian aljabar oleh Aryabhata. Di dalam kitab Aryabhata, Aryabhata memberikan hasil elegan untuk penjumlahan dari serangkaian bilangan kuadrat dan bilangan pangkat 3. 12 tambah 22 tambah seterusnya tambah N2 sama dengan, dan 13 tambah 23 tambah seterusnya tambah N3 sama dengan 1 tambah 2 tambah seterusnya tambah N2. Jika X, Y, dan R merupakan sisi segitiga dan memenuhi persamaan X2 tambah Y2 sama dengan R2, maka segitiga tersebut pastilah siku-siku dan dikatakan X, Y, dan R adalah triple Pythagoras. Untuk mencari triple Pythagoras, kita bisa menggunakan rumus-rumus berikut. X sama dengan A2 kurang B2, Y sama dengan 2AB, R sama dengan X2 tambah Y2 dengan ketentuan A lebih besar dari B. Kita bisa memakai rumus tersebut seperti tabel yang terlampir. Sekian penjelasan yang dapat kami jabarkan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.